Innallaha, sesungguhnya Allah, ya, wal malaikatu, dan semua para malaikat ngapain nih? Yusholluna ala nabi, berselawat. Nah, sebagai pertanyaan kita, kenapa ini Allah berselawat? Kenapa malaikat juga berselawat? Apa salawatnya Allah kepada baginda kita Nabi besar Muhammad SAW adalah apa? Rahmah, kasih sayang. Allah aja sayang sama Nabi kita. Lah kita sebagai umatnya masa nggak sayang? Ya, itu Allah tuh sayang. Ya. As-salatu minallah rahmah. Salawat dari Allah untuk Nabi kita adalah rahmat, kasih sayang Allah. Terus wa malaikatu, dan para malaikat apa? Istighfar, minta ampun. Padahal kalau kita tahu dan kita yakini bagaimana pekerjaannya para malaikat, ya, malaikat itu diciptakan dari apa, Pak? Dari apa, Bu? Malaikat. Itu ada 10 nama malaikat dan tugasnya. Teman saya. Ya. Nah, dari mana malaikat, Tom? Oh, cahaya katanya. Oh, cahaya. Sebenarnya dari Nur. Ya. Dari cahaya. Ya. Makanya nggak ada yang tahu jumlah malaikat, tapi yang wajib kita ketahui, wajib kita apa tuh, ada berapa? 10. Apa aja? Malaikat Jibril. Apa tugasnya? Ada tugasnya tuh. Tadi omelin sama guru namanya. Apa malaikat Jibril? Apa tugasnya? Menyampaikan wahyu. Terus malaikat Mikail. Apa tugas Mikail? Memberikan rezeki itu. Mereka ada perbedaan antara rezeki sama gaji. Benar gak? Apa perbedaannya? Kalau gaji pasti dapat. Nah, itu dia. Per apa itu? Per apa UMR-nya? Per bulan. Dapat gak? Nggak dapat, kita protes aja tuh manajernya. Ada sebulan nggak dapat nih. Nah, tapi kalau rezeki, nah, ya, rezeki jangan kita itlakkan kepada fulus. Kata orang maafin fulus mampus, kan repot. Ya, jangan kita itlakkan kepada duit. Ini kita alhamdulillah bisa sholat subuh berjamaah. Ini rezeki kita alhamdulillah, diberikan kesehatan. Padahal kan sehat lebih mahal daripada duit. Kenapa? Coba kalau kita ke rumah sakit, kita nengokin saudara kita nengokin teman-teman kita, itu kita renungin. Ya, samping kita mendoakan orang yang sakit, kita juga merenung. Oh, alhamdulillah, saya dalam keadaan sehat walafiat. Iya. Jadi bukan kita itlakkan saja, jangan kita patokkan saja rezeki itu dengan duit. Ya. Terus apa lagi tadi? Malaikat Jibril, Mikail, Israil. Apa Israil? Israil datang memanggil, terus tertuju di pembaringan, suruh tubuh rasa menggigil, sekujur badan kan kedinginan. Itu beratnya ketika malaikat Israil akan mencabut nyawa. Bahkan Rasulullah pernah diizinkan oleh Allah melihat umatnya sedang dicabut nyawanya.
Rasulullah lihat. Apa yang Rasulullah rasakan? Sedihnya. Ya Allah, apakah ini yang nanti akan dirasakan umat saya ketika nyawanya akan dicabut, ya Allah? Akhirnya dapat wahyu dari Jibril turun, karena teman tangan kanannya Rasulullah adalah malaikat Jibril. Wahai Rasulullah, itu tadi malaikat Israil menyabut nyawa umatmu itu sudah pelan-pelan, sudah lemah lembut, sudah lemah lembut. Tapi apa yang dirasakan? Sampai minta Rasulullah untuk lebih lembut lagi mencabut nyawanya umat. Makanya nggak salah nanti Rasulullah itu nanti di yaumil qiyamah. Apa yang akan diminta oleh Rasulullah? Rasul nanti keadaan sujud ini, sujud nggak bakal bangun. Ya, sebelum permintaan dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Sujud terus keadaan sujud. Sebagaimana kita sujud dalam sholat. Ini Rasulullah nanti sujud. Akhirnya apa? Irfa rosat, angkat kepalamu. Apa yang kau minta akan aku terima. Apa jawaban Rasulullah? Apa permintaan Rasulullah? Aina ummati, aina ummati, aina ummati. Mana umat saya ya Allah? Mana umat saya? Mana umat saya ya Allah? Nggak ditanya mana anak saya, mana istri saya, mana saudara-saudara saya, mana keturunan-keturunan saya. Yang ditanya aina mana ya Allah umat saya? Mana umat saya? Kira-kira kita bangga nggak jadi umat Rasulullah? Bangga nggak? Kalau bangga ikutin. Ya, ikutin apanya sunnahnya. Maka pengertian sunnah itu apa sih? Apabila kita kerjakan kita dapat pahala, kita tinggalkan kita tidak berdosa. Tapi kan di dunia ini kita memilih, bukan dipilih. Kita hidup ini masih hidup di dunia, kita memilih apa? Ada dua pilihan. Ya, semuanya serba dua. Kita hidup, ya. Milih kebaikan atau milih keburukan. Kita masih milih. Nah, nanti kalau kita udah meninggal baru dipilih kita oleh Allah Subhanahu wa taala. Pilih dulu kebaikan. Ya. Kita pilih kebaikan. Nah, terus malaikat Israil, terus malaikat apa? Israil. Apa tugas Israil? Meniup sangkakala. Alhamdulillah malaikat Israil enggak batuk. Coba kalau batuk, wah habis corona sedunia. Ya, gara-gara batuk kan jadi nyamber. Ya, alhamdulillah malaikat Israil enggak kena dia. Kalau kena, wah gimana tuh dah? Mampus sudah kita. Ya, tuh. Pegang aja udah tuh bagaimana. Agar Israil. Terus munkar dan nakir. Apa tugasnya munkar nakir? Menanyakan di alam kubur. Ya. Apa pertanyaannya dalam kubur? Man Rabbuka. Siapa Tuhan kita? Mau kaya, mau miskin, mau ganteng, mau jelek, mau cantik, mau enggak,
Mau dia berpangkat bukan bintang 4 lagi, bintang 7. Uyang. Ya. Itu semua ditanya, man rabbuka? Siapa Tuhan kita? Siapa Tuhan? Siapa Tuhan kita? Hah? Duit itu siapa? Hah? Kita dapat berkat selesai kuliah subuh. Iya. Apa? Kalau perlu kasih satu aja mas banyak habis. Ya. Jadi kalau di rumahnya nanti beda lagi. Hah? Man rabbuka? Siapa Tuhan kita? Hah? Allahu Rabbi. Kedua, man nabi? Siapa nabi kita? Muhammad Sallallahu alaihi wasallam. Siapa nabi kita? Muhammad. Hah? Dua berkat. Hah? Nabi kita Nabi Muhammad Sallallahu alaihi wasallam. Kau perlu namain juga dari bapaknya siapa namanya? Muhammad bin Abdillah bin Abdul Muttalib bin Hashim bin Abi Manaf bin Qusay bin Kilab bin Murrah bin Ka'ab bin Lu'ay bin Ghalib bin Bahir bin Malik bin Adha bin Kinanah bin Huzaimah bin Mudrikah bin Ilyas bin Mudar bin Nizar bin Ma'ad bin Adnan sampai ke Nabi Ismail. Karena Nabi Ibrahim punya istri 2. Ya, punya istri 2. Ya. Pertama, istri pertama siapa? Hah? Ayo, siapa tahu? Ayo. Hah? Nah, sekarang ini apa penuh di belakang udah ada banyak. Ayo, apa siapa? Siapa istrinya Nabi Ibrahim pertama? Hah? Siapa? Hah? Sudah dapat duit kan nih? Sebelum dimasukin ke amplop enggak? Kalau masukin amplop udah repot buka ini udah berat. Nah, saya istri pertama. Ini baru mukadimah doang ini karena saya dikasih langsung terang saya bingung. Mau 5 menit baru setengah 6. Ya. Mau 10 menit. Sini sampai jam 7 Pak Ustaz. Oh, 7. Berarti baru mukadimah ya? Mantap dah. Ya, insyaallah 10 jam nanti. Ya. Jangan tebal-tebal amplopnya. Ya isinya yang tebal. Pertama mana? Apa istrinya? Hah? Istri pertama Nabi Ibrahim siapa? Hah? Siti Hajar. Ya. Siti Hajar yang pertama. Yang kedua Siti Sarah lah bahasa ngetrennya. Ya. Nah, tapi ini Sarah ini pertama menjadi membantu Sayyidina Ibrahim. Sayyidina Hajar sudah lama menikah dengan Sayyidina Ibrahim, belum dikarunia anak. Lihat pembantunya ditawarin nih. Ya, Sayyidina Ibrahim tawarin sama istri. Kira enak apa? Enak kan? Ya, istri nawar pembantu, Pak. Itu pembantu cantik dari solehah. Sehingga setiap hari di musola subuh sholat terus. Jangan subuh, duha aja dia sholat di musola. Jangan tuh 5 waktu. Duha aja buah sholat. Gimana mau nggak Pak? Kira-kira mau nggak? Alhamdulillah. Alhamdulillah betul. Saya dukung. Bisa ya, tawarin ini. Ya dah, tawarin. Ayo udah mau akhirnya nikah ini. Nah, nggak lama nikah sama Siti Sarah dapat anak. Udah anak dan kedua lahir. Nah, baru Siti Hajar. Siti Hajar. Amin. Tapi dengan sabarnya, dengan ikhlasnya dengan suami, ya Bu ya, ikhlas sama suami Bu. Akhirnya apa? Lahirlah Nabi Ismail. Yang pertama masalah juga Nabi siapa? Nabi Ishak. Tapi kalau Nabi Ishak lahirnya ke Yerusalem. Ya sekarang
jadi negara apa Palestina ya? Ya, Yerusalem, Masjidil Aqsa. Ya, keturunnya di sana. Nah, Nabi Ismail ke daerah Jazirah, dulu Jazirah Arab. Dulu bukan nggak ada Saudi, nggak ada ini, nggak ada. Dulu semuanya namanya Jazirah Arab, semua dari ini. Ya. Timur Tengah dulu namanya secara menyeluruh dalam sejarah Jazirah Arab. Nah, bagaimana nih? Ya. Diuji lagi oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala dengan kesabarannya lagi. Dijadikanlah sekarang air yang paling apa? Paling mulia. Apa misalnya? Muncul air Zam-Zam. Tak pernah kering. Gak pernah ada. Padahal kalau kita pernah kisah-kisah ke Timur Tengah, ya, yang namanya Timur Tengah itu nggak ada yang namanya gunungnya aktif. Pernah dengar gak kita lihat, daerah umpama mana di Timur Tengah, Saudi lah, Mekah, yang umpama di daerah kota Mekah mengalami gunungnya batu. Ya, kalau kita kan bahasa batu gunungnya, ya. Kenapa? Karena semua gunung di daerah Timur Tengah dari batu. Gunungnya dari batu. Itu sampai sekarang. Ya. Nah, pernah habis itu saking sabarnya diuji lagi. Akhirnya diingatkan lagi oleh Rasulullah SAW menjadi rukun haji apa? Baina Safa wal Marwah, sa'i namanya. Jalan santai, kalau bahasa kita jalan santai. Itu sa'i kan jalan santai ya. Ya. Tapi nanti ada apa namanya? Ada batas kita lari kecil. Ya, kita jalan dulu santai, nanti ada batas ini lari pelan, jalan lagi. Ya. Jadi bukannya kita lari begini, enggak, jalan. Tuh, mengingat apa? Kisahnya Siti Hajar mencari dari ke atas gunung, tuh gunung dulu. Antara Safa dan Marwah itu gunung. Makanya sekarang kan di Papua itu jadi kecil kan? Itu kalau kita pernah ya, pernah ya alhamdulillah sih iseng-iseng main bola kan nyasar ke sana. Ya, bolanya lari ke sana, ya udah saya ambil ke sana. Jadi ada di situ gunung. Safa nanti ke atas doa, turun lagi putar lagi ke Marwah, naik lagi doa, balik lagi. Ya. Antara Safa dan Marwah mengingat bagaimana perjuangannya Siti Hajar. Kenapa anaknya nangis? Kehabisan bekal Nabi Ibrahim dakwah keluar. Ya, ada bingung. Lari ke sana atas gunung lihat, karena tandanya melihat kalau banyak burung di atas berarti di bawah ada air. Bila itu ada. Udah 7 kali malaikat membentangkan sayapnya. Ya. Malaikat itu memiliki berapa sayap? 6.000 sayap. Malaikat memiliki 6.000 sayap. Satu sayap membentang antara langit dan bumi. Satu sayap. Nah, kalau 6.000 sayap gimana tuh? Makanya orang-orang yang sedang beribadah, orang-orang yang sedang tuntut ilmu, itu dilindungi dengan sayap malaikat. Ya, dilindungi. Ya. Nah, makanya jangan sampai ayo. Ini udah setahun nih. Ya, udah setahun. Masa nanti kita terawih masih gitu-gitu aja? Ayo, bismillah. Yakin. Insyaallah. Ya, yakin. Ya. Kenapa? Kesimpulan saya di sini kita diuji oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala
pandemi ini ada apa? Kesimpulan kalau saya pribadi untuk menguatkan keimanan kita. Karena iman kita ini yazid wa yanqus, kadang-kadang bertambah, kadang-kadang tapi yang kita banyak pertanyaan banyakan mana? Bertambah atau berkurang? Kan begitu. Ya kan? Seperti kisah Rasulullah Isra Mi'raj. Itu menjadi 3 golongan tuh. Ya, kan Rasulullah Isra Mi'raj cerita tuh Rasulullah naik ke atas Ka'bah, duduk, ya. Terus Ka'bah kan seperti ada bangunan gitu tuh. Multazam tuh pintunya tuh. Pintu masuk Ka'bah tuh di daerah Multazam tuh pintu Ka'bah, naik ke atas, duduk. Ceritanya Rasulullah. Wahai para sahabat-sahabatku, tadi malam saya diajak oleh Allah Subhanahu wa taala melalui malaikat Jibril dan kendaraannya apa? PC. Kendaraannya buruk. Ya. Saya diajak itu nggak sampai setengah jam, Pak. Isra Mi'rajnya Rasulullah nggak sampai setengah jam. Ada yang mengatakan ulama itu hanya 5 menit. 5 menit. Padahal kalau secara logika kita antara Mekah ke Masjidil Aqsa ke Palestina itu baru berpergian aja tanpa kendaraan, tanpa pesawat, cuma naik onta itu 40 hari baru pergi, belum pulang. Ya, ini 5 menit. Ya. Saksi hidupnya tapi udah nggak ada. Dulu masih di kamarnya Sena Aisyah. Dulu jatahnya di kamar Aisyah. Sena Aisyah berbaring begini, ya, tangannya begini, nggak ada Rasulullah. Ya udah gini lagi, begini lagi, udah ada. Ya, udah ada Rasul. 5 menit. Ya. Makanya kalau kita sesuatu kita sandarkan dengan akal kita, tak bakal mampu karena akal kita terbatas. Kalau udah terbatas dipaksain jadinya apa? Akal-akalan. Kayak siapa? Tuh udah mati jadi tersangka, kan innalillah. Dan malaikat mengkenalillah, ini jatah saya, kenapa kok jadi begini? Dan mentok nih. Akhirnya dijadiin akal-akalan. Ya kali ini gimana gitu? Tersangka yang belum mati. La ilaha illallah. Ya. Makanya nggak bakal bisa sesuatu yang kita sandarkan dengan akal kita mentok. Terus dengan apa? Nih, keimanan kita kepada siapa? Allah dan Rasulullah. Tanya nih, wahai sahabat, tadi malam saya begini. Yang imannya yang imannya kuat, tambah mantap. Yang imannya remeng-remeng, abu-abu, bahasa kerennya gitu, ya, tambah hitam. Yang imannya udah hitam, gosong. Sampai nih yang gosong nih nanya begini, Abu Bakar, ya, tuh Muhammad tuh tambah parah udah itu, tambah gila dia, stres. Ya, gila, stres, bin edan, ya, udah kacau dah, pikirannya udah kacau kemana-mana tuh. Tapi apa jawabannya? Sayyidina Abu Bakar, seandainya Rasulullah Muhammad bin Abdillah ceritakan lebih daripada itu, saya tambah percaya.
As-Siddiq. Ya, dapat julukan apa? As-Siddiq, hamba dipercaya. Ya. Hamba dipercaya. Ya. Kenapa? Ya. Nih, lanjut lagi kamu yang malaikatnya. Baru berapa tadi? Munkana Nakir. Nakir, yang nanya dalam kubur. Man nabiyuka, man rabbuka, man nabiyuka, man imamuka. Apa ada yang mengatakan man imamuka apa? Al-Qur'an. Ini bel selesai Pak ya? Hah? Oh, saya ini bel selesai. Ya, makanya sampai saat ini baru 4:30 jam saya. Ya, man? Imam. Apa imam kita? Al-Qur'an. Nih, memang kita lihat di dunia nih Al-Qur'an. Nih. Kira-kira hidup apa mati? Al-Qur'an sekarang nih hidup apa mati? Hidup apa mati? Benda mati dah. Kalau percaya saya bawa nih, ada nih. Tuh, gede banget lagi alhamdulillah nih. Tuh. Ini kira mati apa hidup? Mati apa hidup? Mati, nggak bisa ngapa-ngapain ini. Ya, saya pegang ke ini, dia mati dah. Coba hidup dipegang tangan begini, waduh, dia tahu, cepet. Saya jokal minta turun tangan. Nah, dia hidup mati. Nah, nanti tapi di hari kiamat dia hidup, kita mati. Ini imam kita, pedoman kita pegang. Tapi jangan megang ini doang. Kita menjadi ahli sunnah megang 4: Al-Quran, hadis, ijma, qiyas. Kalau kita patokan ini aja, kita ngambil dalil, wah, repot nanti. Ya. Repot. Contoh kecil aja contoh saya kecil kita ambil Al-Quran. Dulu yang diharamkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala apa? Khamr. Ini sekarang kemarin alhamdulillah mudah-mudahan terus dapat hidayah dia. Ya. Apa? Diamalkan khamr. Khamr bentuk cairan apa bentuk padat? Hah? Cairan apa padat? Dulu khamr. Ya. Terus kalau kita balik lagi nih ke dunia kita sekarang, kira-kira yang memabukkan benda cair apa benda padat juga? Hah? Padat juga. Hah? Yang memabukkan cair apa benda padat juga? Adakah benda padatnya? Ada. Hah? Apa? Narkoba. Apa? Narkotika. Benar nggak? Apa tuh? Pil BK adanya dulu ya? Ya? Sabu-sabu sarapan pagi pakai bubur. Insya Allah nanti tuh bubur udah bersedia. Tinggal kita mau makan apa enggak? Yang enggak saya bawa nanti. Ya? Benda apa sekarang? Benda apa? Benda padat. Nah, kalau kita gambarkan dulu Rasulullah, Allah mengharamkan apa? Khamr aja. Tapi ngambil di hadis kata baginda Rasul, ya, kullu muskirin haramun. Setiap yang memabukkan hukumnya haram. Kira-kira kita mabuk gak? Ganja mabuk gak? Hah? Hukumnya Haram. apa pengertian haram? Dosa jika Ini ada di sini. Apa haram? Kembali ke dia, jangan banyak. Mau ada di segini. Apa pengertian haram? Hah? Hah? Apabila kita kerjakan kita berdosa, kalau kita tinggalkan kita dapat pahala.
Berarti itu ganja Boleh dong. sabu-sabu bohong. Ya, bohong kalau nggak mabuk tuh. Sabu-sabu ganja, makanya jadi hukumnya ini contoh kecil aja. Ya, jangan kita berpatokan dengan Al-Qur'an. Ya, nah, lagi, ya, bermukadimah lagi nih, bermukadimah, ya. Ini guru-guru ini saya belum ini bermukadimah, makanya lumayan 2 jam lagi, nanti sampai jam 8, ya. Terus apa lagi? Pertanyaannya, man kiblatuka? Apa kiblat kita? Ka'bah. Ya. Kita kalau sholat dari mana? Kiblat. Ngadep kiblat. Kiblat kita apa? Ka'bah. Jadi apa? Kalau kita sholat, baik sholat wajib maupun sholat sunnah, nggak menghadap kiblat, maka sholat kita tidak Biasa. Makanya umpamanya kiblat kita kita menghadap Allahu Akbar. Aliran mana tuh? Aliran Ciliwung kayaknya, Pak. Ya. Nah, kelas. Yang terakhir, man ikhwah. Siapa saudara kita? Saudara kita apa? Saudara muslim. Makanya nanti kita tutup. Ya. Kita baca bareng-bareng nanti. Baca Aqidatul Malah. Ya, nanti kira ada gak tuh jawaban yang tadi kita perhatikan. Ya, kita balik lagi ke tugas malaikat. Ya, karena baru berapa? Baru 6. Ya, nanti yang 4-nya protes. Kok saya gak disebutin, gak dikenalin? Nah, tak kenal tak sayang tak jodoh katanya. Ya. Munkar Nakir, ya, tugasnya menanya di alam terus Rokib dan Rokib ini mencatat kebaikan kita, Atid mencatat kejelekan catat nih, gak bakal habis tuh, namanya kertasnya, pulpennya nggak habis, dicatat terus, kemanapun kita dipakai CCTV, ya. Kita mau kemana pun dipantau nih, kanan kiri kita nih udah dikawal kita, ya, terus malaikat Malik. Apa tugas Malik? Menjaga pintu kuburan. Yang bener aja toh, mah. Pintu kuburan dijagain, itu udah ada kuncinya. Kalau saya ini, apa tugasnya? Wah, dapat lagi nanti saya kasih lagi ya. Menjaga pintu. Ini tampangnya malaikat Malik, nggak pernah senyum. Ya. Kalau kita lihat aja, serem. Malaikat Malik, ya, nggak pernah senyum. Udah ini aja, udah kesal aja, udah betul ini. Udah pengen buru-buru comot-comot ini orang yang ahli maksiat nih, yang banyak maksiat comot udah masuk dah. Ya. Tuh. Nggak pernah tersenyum dia, malaikat Yang terakhir, malaikat Ridwan. Apa tugasnya? Jaga pintu surga. Nah, begitu juga nih kebalikan malaikat Ridwan, senyum, ramah, ya. Nah, kalau kita udah melihat itu senang, udah senang, ya. Nih malaikat nih yang wajib kita ketahui. Kenapa kok hanya 10? Karena malaikat itu tercipta, terbuat dan diciptakan oleh Allah Subhanahu Wa Taala dari cahaya. Dan tidak punya bapak, tidak punya ibu. Kan dulu alhamdulillah di Indonesia ada yang ngaku jadi apa? Ada yang ngaku jadi malaikat.
Ini Indonesia udah luar biasa, ada yang ngaku jadi malaikat, ada yang ngaku jadi nabi. Tanggung-tanggung, untung nggak ngalahin Fir'aun. Apa Fir'aun dia? Tuhan. Tadi saya dibaca imam kita tuh. Ya, dia mengatakan apa? Ana rabbukumul a'la. Ya, alhamdulillah negara kita nggak ada yang belum ngaku jadi itu. Alhamdulillah jangan sampai. Ya, orang yang ngaku jadi malaikat aja, orang yang ngaku jadi malaikat, dia mempercayai, dia ikutin, itu termasuk murtad. Jadi, coba nanti kita baca di kitab Irsadul Ibad ila Sabil Rosyad. Orang yang ngaku malaikat dan kita percayai dan kita ikut, itu termasuk murtad, keluar dari Islam. Alhamdulillah. Begitu juga ada yang ngaku nabi, kita ikutin, kita percaya, itu juga termasuk murtad. Alhamdulillah. Ya, walaupun dia pengikutnya banyak, nanti ujian terbesar, fitnah terbesar. Alhamdulillah jangan sampai keturunan kita, keluarga kita, saudara-saudara kita jangan sampai merasakan yang namanya fitnahnya Dajjal. Ya, jangan sampai merasakan fitnahnya Dajjal. Alhamdulillah jangan sampai. Bahkan Rasulullah mendoakan, memberikan Allahumma na'udzubika min fitnatil mahya wa mamat wa min fitnatil masyihid dajjal. Ya Allah, lindungilah saya dari fitnah dunia, ya, fitnah kehidupan. Nah nanti yang akan dasar lagi fitnahnya Dajjal. Dajjal itu Allah diberikan dia ilmu sihir, ya, ilmu sihir. Nah, jangan sampai alhamdulillah kita doa tuh banyak-banyak dan terlindung dari fitnahnya Dajjal. Ya, nih balik lagi sampai kemana tadi ya? Saya lupa sampai ke Dajjal tadi. Ya, sampai kemana tadi? Oh malaikat ya. Oh yang ngaku nabi, ngaku jadi rasul. Ya, walaupun yang ngikut dia sebagai itu termasuk murtad. Naudzubillah jangan sampai. Naudzubillah. Ya, ini innallaha wa malaikatahu yusholluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu Sallu alaihi wasallam taslima. Kitabnya yang diajak bagi siapa? Bagi orang-orang yang beriman. Kenapa enggak ya ayuhan nas? Kenapa enggak gitu? Kira-kira ada nggak di Al-Quran di ayuhan nas? Ada nggak? Ada. Kenapa Allah mengatakan ya ayuhan nas? Berarti ini bagi orang-orang yang beriman kepada Allah. Kita suruh apa? Ya ayyuhalladzina amanu shallu alaihi. Orang beriman berselawatlah kamu kepada Allah Subhanahu kepada Rasulullah. Nah, selawat kita kepada Rasulullah itu apa? Tadarruan wa doa. Tadarruan kita rendah hati, wa doa dan kita berdoa. Makanya ulama mengatakan barang siapa yang berdoa tidak didahulukan dengan selawat dan pun tidak diakhiri dengan selawat, maka doanya itu menggantung. Jadi ibarat diterima kagak, ditolak juga kagak. Kalau kita mau doa, dahulu baca selawat. Sholat apa aja bisa kita? Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala sayyidina Muhammad. Ya Allah, lindungilah keluarga kami, ya, berikan rezeki pada kami, keluarga kami, jadikan keturunan kami. Baru itu sallallahu alaihi wasallam Muhammadin wa ala alihi wasallam. Alhamdulillah. Jadi kita berdoa dahulukan berselawat. Ya. Nah ini ya,
kita insyaallah sahabat banyak dan banyak selawat. Kita niatin selawat kapan aja yang kita hafal. Ya. Yang kita hafal. Satu kali kita selawat ibaratnya 10. Terus 1. Allah balas kebaikannya 10. Gimana kita baca 10 dibalas 100, kita baca 100 ya, diampuni, dibebaskan dari api neraka. Nah, ini ya, selawat wassalam pada baginda kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Mudah-mudahan diberikan keberkahan, diberikan rezeki yang halal yang thayyibah, khususnya nanti di yaumil kiamat. Diri kita, orang tua kita, guru-guru kita, keturunan kita, saudara-saudara kita, bahkan tetangga kita yang beriman kepada Allah dan Rasul-Nya, mudah-mudahan dapat syafaat Uthman dari baginda kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Yang saya muliakan para alim ulama, kan bermukadimah saya bilang tadi. Bingung jadi saya gimana nih? Hah? Ya. Ini udah jam 8 nih. Ya. Ya, yang saya muliakan para guru-guru kita, para alim ulama, para asatidz, ya. Khusus dari imam kita, Al-Mukarram Ustaz Abdullah Mansur, ya, dan para asatidz lainnya, Ustaz Riyadi, dan para asatidz lainnya, orang tua kami mohon maaf apabila kami tidak sebutkan satu persatu. Mudah-mudahan tidak mengurangi rasa hormat hati Al-Fadil, dan mudah-mudahan para ibu, ya, para bapak-bapakku, para anak remaja, hadiran kita, mata kita, segala khilafah kita, dosa kita diampuni oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mudah-mudahan apa yang kita kerjakan dari kewajiban kita sholat subuh berjamaah dan akan yang kita laksanakan suatu kewajiban kita, mudah-mudahan mendapat keberkahan dan ridho dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin ya rabbal alamin. Gimana lanjut ya? Ini saya udah selesai alhamdulillah. Ya udah cukup. Kalau kebanyakan nanti saya nggak diundang lagi. Repot karena 2 minggu sekali ya. Saya butuh masa makan 2 minggu sekali. Repot nggak bakal makan. Kapan makan dulu masnya? Ya dari saya mohon maaf ya. Mari kita sama-sama baca Hadiyatul Mutmalah, kita naikkan. Mudah-mudahan dengan Hadiyatul Mutmalah kita ditambahkan keimanan kita, keyakinan kita kepada Allah dan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Bismillahirrahmanirrahim. Wa ba'du fa inna walhamdulillahi qad radina billahi rabban wa bil islami dinan wa bi Muhammadin nabiyya wa rasulah wa bil Qur'ani imama wa bil Ka'bati
fadlika Allahumma ya rabbal alamin. keluarga iman dan Islam kita. Amin. Kita mudah-mudahan dipelihara dari segala bentuk musibah dan bencana. Amin. Mudah-mudahan penyakit ini diangkat oleh Allah Subhanahu wa taala. Bi barakati syahr Rajab wa Sya'ban wa syahr Ramadan bi barakati wal mujati bi haqqi sayyidina Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Arrahmanir rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin ya rabbal alamin. Dari saya mohon maaf bila ada kekurangan kehilapan, bila yang kita miliki di dalam kebodohan. Mudah-mudahan kita semua dapat hidayah wal inayah wal maghfirah dari Allah Subhanahu wa taala. Minkum akhirul kalam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.